yang akan sedikit ini zona 4, zona 5, zona 6 ya. Jadi akan sedikit membeberkan aturan main yang ada di sini. Sampai aturan yang ada di zona 4, aturan yang di zona 5, dan aturan di zona 6 itu berbeda-beda. Yang akhirnya jadi perdebatan di antara mereka. Yang pertama saya akan bahas supaya nyampe nih ke teman-teman. Itu masalah struktural. Ya. Struktural di BBR itu ada DPP, ada DPC, ada zona, ada korwil, ada ranting, ada subranting. Ya. Jadi DPP itu Bogor Raya, terus DPC ada kota, ada kabupaten, zona itu memegang beberapa kecamatan, korwil itu memegang satu kecamatan, ranting memegang satu desa, satu kelurahan. Nah, subran itu RW biasanya. Nah, di DPP ada ketua umum, ada sekjen, ya. Terus ada bendahara umum, dan ada bidang-bidang. Nah, bidang-bidang di DPP yang sudah berjalan yaitu satu ada yang lagi proses nih relawan untuk bencana. Terus di tingkat sosial ada URC, unit reaksi cepatnya untuk menanggulangi teman-teman yang memang perlu bantuan di bidang kesehatan. Nah, terus wakilnya ketua umum itu adalah ketua DPC. Ya, ada dua berarti wakilnya ketum itu, ketua DPC kota dan ketua DPC kabupaten. Sementara ini ketua kotanya dipegang sama Agus Rahman Bahtiar dan ketua kabupatennya dipegang sama Samuel Sulaiman. Nama terkenalnya Agam. Nah, dari DPC kabupaten, karena ini kita ada di kabupaten, itu terpecah lagi menjadi beberapa zona. Ada 6 zona di kabupaten. Ya. Jadi wakilnya ketua DPC itu nggak ada wakil DPC, wakil ketua DPC nggak ada. Wakil ketua DPC itu ketua zona. Masing-masing ada yang megang, tapi tadi di sini tuh sampai zona 5 sampai megang 9 kecamatan, ada yang 6 kecamatan. Mungkin kalau yang di kota sedikit, zona 7-8 itu cuma 3 kecamatan megang. Nah, dari zona dari DPC tadi itu ada sekretaris cabang. Mana sekretaris cabang? Ya sendiri Des. Nah, ini sekretaris cabang ya di kabupaten. Jadi panggilannya sekcap. Jangan semua sekretaris dipanggilnya sekjen, karena jen itu artinya general. General itu artinya umum. Jadi nanti sekretaris umum semua akhirnya gitu kan. Nah, sekcap kita bikin sekcap, sekretaris cabang. Nah, terus ada bendahara cabang. Mana bendahara? Bendahara. Bendahara cabang. Nah, mungkin nanti ada bidang-bidang juga di sana. Ada bidang-bidang yang sekarang lagi hot nih Sri Kandi katanya ya. Nah, itu sebetulnya bidang pemberdayaan wanita, perempuan. Ya, pemberdayaan wanita. Tapi mereka di lapangan dipakailah dengan nama Sri Kandi. Tapi itu salah satu bidang di kita. Jadi di DPP pun ada bidang itu yang sekarang dipegang koordinatornya Bunda Reni ya. Nah, nanti di cabang juga ada. Nah, nanti di zona pun kan harus ada itu. Yang induknya nanti untuk pemberdayaan wanita. Nah, dari DPC itu turun ke wakilnya itu zona-zona. Nah, ini yang udah mulai yang harus saya tegaskan karena di DPC nggak ada wakil DPC, tapi di zona ada wakazona. Nah, ini yang salah, tidak ada wakil zona, adanya sekretaris dan bendahara sama seperti di DPP. Nah, untuk pergerakan membantu ketua
sekretaris yang bernegara ini harus dimaksimalkan. Ya. Nah, untuk wakil mereka yang untuk di wilayah, yaitu korwil-korwilnya. Kalau tadi ada 9, ya 9 korwil, itulah wakilnya ketua zona 5. Jadi silakan bersinergi, silakan bekerja sama dengan 9 korwil ini. Zona 5 harus digimanakan. Jadi bukan cuma ada nanti siapa tadi Kang Ferry dibebani dengan wakazona untuk menguasai semua, berat. Makanya dibuat struktur ini kan untuk mempermudah supaya kita bisa bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama kan gitu. Dari apa tadi korwil ya udah dari zona silakan tadi mirip-mirip sebetulnya strukturalnya. Nah, terus ke korwil pun hampir sama begitu. Wakil korwil apa? Nggak ada wakil korwil. Langkah korwil nggak ada. Yang ada itu ranting, itulah wakil korwil di desa-desa. Ya. Jadi itu tolong disosialisasikan, jangan sampai nanti ada perbedaan. Wah itu wakazona, wah itu wakakorwil, itu nggak ada. Yang ada nanti wakakorwil itu ya ketua ranting mana, desa mana. Nah itulah wakilnya dari koordinator wilayah. Jadi kita akan harus diseragamkan ini, jangan sampai nanti ada perbedaan gitu ya. Dulu memang kita udah sampaikan begini, cuman pelaksanaan di lapangan karena mungkin si ketua ini enggak perlu bantuan untuk kesana kemari adalah wakilnya. Padahal di posisi itu sebetulnya sekretaris yang harus memang membantu ketua itu. Nah kalau udah cerita ke wilayah, ya ini yang korwil-korwil ini yang harus membantu ketua zona. Nah dari ketua korwil, struktur korwil turun ke ranting tingkat desa. Nah di tingkat desa ini sama strukturnya seperti yang ada di DPP, di zona, di DPC gitu, sama seperti itu. Tidak ada cerita wakil. Jadi akhirnya wakilnya dari ranting itu subrang. Kalau udah ada di tingkat RW kayaknya udah nggak perlu wakil lagi. Karena anggota udah pasti di situ, ya jumlahnya pasti akan terbatas. Itu sedikit mengenai posisi struktural yang ada di DPR. Sampai ini ada pertanyaan nggak kira-kira?